Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami kelompok 3 NDH Genap dalam rangka menyelesaikan salah satu tugas agenda 3 klaster 2. Kami mengangkat judul mengenai transformasi manajemen keuangan dan risiko berbasis teknologi untuk Trans Banjarmasin. Seperti yang kita ketahui, Trans Banjarmasin sendiri merupakan layanan transportasi publik utama di Kota Banjarmasin yang memiliki peran vital dalam mobilisasi masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, layanan ini menghadapi tantangan signifikan mulai dari keterbatasan anggaran, penurunan jumlah penumpang hingga sistem pencatatan pendapatan yang belum terintegrasi. Melalui transformasi berbasis teknologi, diharapkan masalah ini dapat diatasi sehingga pelayanan transportasi publik bisa menjadi lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Baik, saya akan lanjutkan. Permasalahan utama dan dampak. 4. Permasalahan utama ada 4. 1. Keterbatasan anggaran operasional yang berpengaruh pada BBM, gaji supir dan perawatan armada. 2. Penurunan jumlah penumpang yang cukup drastis yang dulunya 1.000 orang per hari sekarang menjadi kurang lebih 400 orang per hari. 3. Sistem pendapatan yang belum terintegrasi dengan data personal armada sehingga akurasi laporan keuangan kurang terjamin. 4. Keterlambatan penyerapan anggaran akibat prosedur administrasi yang panjang. Sedangkan dampaknya: 1. Kualitas layanan menurun. 2. Kepercayaan publik terhadap angkutan Banjarmasin ikut menurun. 3. Inovasi terhambat. 4. Risiko temuan audit semakin besar. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka keberlangsungan transportasi publik ini akan terancam. Silakan lanjutkan lagi. Terima kasih. Selanjutnya, transformasi berbasis teknologi menjadi solusi strategis yang kami tawarkan. Langkah pertama adalah digitalisasi sistem keuangan melalui penerapan e-ticketing dan sistem akuntansi online. Langkah ini memudahkan pelaporan pendapatan secara real time dan mengurangi potensi manipulasi data. Integrasi e-ticketing dengan sistem monitoring armada juga menjadi kunci. Dengan integrasi ini, data keuangan dan operasional bisa sinkron sehingga setiap perjalanan armada dapat dipantau secara menyeluruh. Analitik data juga akan digunakan untuk memprediksi tren penumpang dan merencanakan jadwal armada secara efisien. Strategi pendukung meliputi penerapan sistem pengendalian internal digital, audit risiko berbasis data, pelatihan SDM keuangan digital, serta kolaborasi dengan swasta dan BUMN untuk pendataan. Salah satu poin penting dalam transformasi ini adalah peningkatan pendapatan. Sumber pemasukan baru bisa diperoleh dari penyewaan ruang iklan pada bus dan halte, layanan bus, charter corporate, kerjasama sponsorship dengan swasta, serta paket promosi layanan publik terintegrasi. Dari hasil analisis risiko, kami menemukan bahwa keterbatasan anggaran dan jumlah penumpang adalah risiko tertinggi. Risiko lain meliputi pencatatan pendapatan yang tidak akurat, keterlambatan penyerapan anggaran, risiko teknologi, dan keterbatasan kompetensi SDM. Mitigasi yang diusulkan antara lain adalah pembentukan dana dan cadangan darurat, penguatan pengawasan internal, backup data teknologi, serta pelatihan SDM secara intensif. Roadmap implementasi. Untuk memastikan implementasi berjalan terarah, kami menyusun roadmap transformasi. Tahap pertama, pada triwulan pertama hingga kedua tahun 2025,
fokus pada digitalisasi keuangan. Tahap kedua, triwulan ketiga hingga keempat tahun 2025, fokus pada integrasi e-ticketing dengan monitoring armada. Tahap ketiga, pada tahun 2026, fokus pada optimalisasi pendapatan non-tiket dan audit resiko tahunan. Kesimpulannya, transformasi berbasis teknologi merupakan langkah yang sangat mendesak untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan berkelanjutannya layanan Trans Banjarmasin. Dengan penerapan teknologi, peningkatan pendapatan, dan penguatan manajemen risiko, layanan ini dapat menjadi model transformasi publik modern di Indonesia. Demikian paparan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.